Realme seri Pro Plus sejak seri 9 selalu berusaha ngasih inovasi berbeda yang selalu pakai kata flagship. Kalau dulu di Realme 9 Pro Plus kita diberikan kamera sekelas flagship lewat sensor Sony IMX766 yang sangat fenomenal kalau buat foto low light dan saya akui memang benar-benar layak buat di-compare dengan HP flagship. Tapi kali ini di Realme 10 Pro Plus, nampaknya Realme mengambil langkah yang berbeda dengan lebih menonjolkan flagship dari segi desain dan displaynya. Kalau di video review kemarin saya sudah membuktikan kalau desain dan display dari Realme 10 Pro Plus memang memberikan flagship experience. Lalu bagaimana dengan kualitas kameranya? Apakah mengalami upgrade atau justru downgrade dibandingkan dengan Realme 9 Pro Plus? Begitu juga dengan performanya yang bakal kita komparasi dan tes bareng-bareng di video ini. Kita mulai dari komparasi kameranya. Di atas kertas memang Realme 10 Pro Plus punya kamera 108 megapiksel. Tapi bukan berarti pasti punya kualitas lebih baik dibanding Realme 9 Pro Plus yang masih ada di 50 megapiksel. Karena Realme 9 Pro Plus sudah menggunakan sensor Sony IMX766 dan Realme 10 Pro Plus menggunakan sensor Samsung HM6. Di mode auto, detail dan clarity di Realme 10 Pro Plus terasa lebih baik. Ketajamannya konsisten di seluruh areanya. Tapi jujur untuk dynamic range-nya saya lebih suka di Realme 9 Pro Plus karena terasa lebih depth setiap objeknya. Lebih berdimensi dan tidak terkesan flat. Bisa kita lihat detail-detail tekstur yang ada di objek-objeknya juga terlihat lebih jelas dibandingkan dengan yang ada di Realme 10 Pro Plus. Tone warnanya juga punya karakteristik yang berbeda. Realme 9 Pro Plus menampilkan skin tone yang terasa lebih natural, sedangkan Realme 10 Pro Plus lebih vibrant. Meskipun keduanya sama-sama tangguh dalam menghandle backlight, tapi di beberapa kondisi memang backlight dihandle lebih baik di Realme 10 Pro Plus, dengan tetap mempertahankan fokus ke objeknya tetap detail, dan terlihat tidak banyak terganggu oleh backlight. Sedangkan di Realme 9 Pro Plus, fokus ke objeknya mulai menurun saat terkena backlight. Tapi meskipun begitu, untuk urusan dynamic range-nya masih terlihat bagus di Realme 9 Pro Plus. Bisa kita lihat tekstur yang ada di besi ini terlihat lebih berdimensi dibanding dengan yang ada di Realme 10 Pro Plus. Karena memang menurut saya kelemahan Realme 9 Pro Plus sejak awal memang ada di kontras yang agak over jika berada di kondisi pencahayaan yang terlalu terang, berbanding terbalik jika berada di kondisi low light yang sangat adaptif. Di mode photo portrait, keduanya punya detail yang sama cakepnya, bokeh yang sama deepnya, dan separasi objeknya terhadap background yang rapi. Tapi tidak bisa disangkal dynamic range dari Realme 9 Pro Plus memang terasa lebih baik, dan punya skin tone warna yang lebih alami juga. Sedangkan untuk mode ultrawide-nya menurut saya kualitasnya nggak jauh berbeda. Masih tetap bisa menampilkan dimensi yang luas dan tidak terlalu terdistorsi. Tapi kualitas detail maupun dynamic range-nya biasa-biasa aja, nggak terlalu istimewa di keduanya. Untuk front kameranya menurut saya keduanya juga standar-standar aja, identik satu sama lain dan biasa-biasa aja, nggak ada yang terlalu istimewa. Nah, tapi kalau untuk mode malamnya nggak perlu dipertanyain lagi. Di kondisi low light, Realme 9 Pro Plus jelas terlihat lebih superior dibanding Realme 10 Pro Plus. Detail objek di Realme 9 Pro Plus terjaga sangat baik, dengan skin tone warna yang masih sangat baik dan tidak terdegradasi sama sekali. Meskipun di Realme 10 Pro Plus masih terlihat bagus, tapi nampak detail objeknya mulai berkurang clarity-nya dan skin tone-nya mulai terdegradasi. Sedangkan di kondisi low light yang masih dekat dengan sumber cahaya, Realme 9 Pro Plus masih sangat terlihat flawless dan sama sekali nggak kewalahan. Bahkan ketika kita zoom lebih dekat pun detailnya masih tampak sangat baik. Begitu juga dengan noise yang hampir dibilang nggak ada. Night mode di Realme 9 Pro Plus memang mantap. Untuk video recordingnya menurut saya keduanya masih terlihat standar aja, nggak ada yang terlalu istimewa. Ultra stable-nya juga baru mulai bekerja di mode perekaman 1080p aja, tapi tentunya dengan mengorbankan detail resolusi dan auto exposure yang masih sama-sama kurang smooth juga. Di mode 4K seperti biasa sejak Realme 9 Pro Plus terlihat oversaturasi, tapi yang saya heran di Realme 10 Pro Plus kali ini justru terlihat lebih over lagi saturasinya dibanding sebelumnya yang menurut saya udah over. Menurut saya Realme jelas perlu memperhatikan dan memperbaiki hal yang satu ini. Kesimpulannya dari segi fotografi, keduanya memang nggak bisa dibilang jauh banget perbedaannya. Cuma mode malamnya aja yang punya perbedaan signifikan. Realme 10 Pro Plus punya detail dan clarity yang terlihat lebih tajam dan nampak lebih tangguh dalam handle backlight, sedangkan Realme 9 Pro Plus menurut saya punya dynamic range yang lebih baik dan skin tone yang terlihat lebih natural. Dan tentunya sampai saat ini masih yang terbaik dalam menampilkan foto malam di kelasnya. Tapi kalau saya harus memilih, dalam segi kamera saya masih akan tetap memilih Realme 9 Pro Plus karena sensor Sony IMX766-nya. Next, comparison kita akan bandingkan dari segi performanya dan akan direview oleh Irul.
Sebelum lanjut, berikut adalah spesifikasi dari kedua HP ini, di mana untuk varian memorinya untuk Realme 9 Pro Plus-nya 8/128GB, sedangkan Realme 10 Pro Plus-nya di 12/256GB. Walaupun tipe chipsetnya sama, namun varian memori ini tentunya bakal berpengaruh ya guys. Dan kedua HP ini sudah sama-sama pakai Realme UI versi 4 yang berbasis OS Android 13. Pertama kita compare dulu nih hasil pengetesan benchmarknya. Dari hasil pengujian menggunakan Antutu versi 9, skor dari Realme 10 Pro Plus ternyata sedikit lebih tinggi nih dibandingkan dengan skor dari Realme 9 Pro Plus. Kalau untuk Geekbench 5 tesnya, Realme 9 Pro Plus kalah di poin single core, namun unggul di multi-core-nya. Dan untuk 3D Mark di mode Extreme Stress Test punya skor yang identik, namun tingkat kestabilan di Realme 10 Pro Plus sedikit lebih baik. Lanjut kita tes performanya kalau buat jalanin 2 game SD berikut ini. Game PUBG Mobile sama-sama baru mentok di settingan HDR Ultra atau Smooth Extreme. Dan ketika sama-sama dimainkan pada settingan Smooth Extreme, baik Realme 9 Pro Plus ataupun 10 Pro Plus sama-sama bisa menjalankan game ini dengan lancar dan hampir tidak ada kendala sama sekali. Bisa dilihat juga dari FPS monitor berikut, untuk stabilan FPS-nya sama-sama bisa mendapatkan average frame rate di 59 FPS. Sensor gyronya juga sama-sama responsif dan gak delay. Namun setelah bermain selama 30 menit, ternyata suhu panas dari Realme 10 Pro Plus sedikit lebih adem dibandingkan Realme 9 Pro Plus yang suhu panasnya mencapai 44 derajat, sedangkan di 10 Pro Plus suhunya maksimal di 43 derajat. Terus untuk penurunan baterainya juga 1% lebih awet di Realme 10 Pro Plus-nya. Game berikutnya langsung kita tes buat jalanin game terberat yaitu Genshin Impact. Dengan settingan yang sama kayak game PUBG tadi, pakai settingan rata kiri di mode 60 fps. Untuk real experience gameplaynya sih sebenarnya terasa identik, dan masih sama-sama terasa playable. Tapi kalau dilihat dari FPS monitor, Realme 9 Pro Plus malah punya average FPS yang lebih baik dibandingkan 10 Pro Plus-nya, yang seakan seperti kebalikan dari performa di awal dan akhirnya, di mana Realme 9 Pro Plus lebih ngebut di akhir, sedangkan 10 Pro Plus malah ngebut di awal. Dan setelah bermain selama 30 menit, suhu panas kedua HP ini ternyata sama naik ke 46 derajat, sedangkan untuk penurunan baterainya, Realme 10 Pro Plus 2% lebih awet. Setelah bahas bagian performa, lanjut ke bagian desainnya nih. Kalau dari bodinya, jelas Realme 10 Pro Plus terlihat lebih mewah dan elegan dengan desain layar curve yang melengkung, serta punya bezel dengan ketipisan yang sudah sekelas HP flagship. Asli deh, kalau di bagian desain ini, Realme 9 Pro Plus emang jadi terlihat kalah telak ya guys. Nggak hanya itu, untuk kualitas layarnya, Realme 10 Pro Plus punya tingkat kecerahan yang lebih baik, hingga refresh rate layar yang lebih smooth dengan 120Hz. Sedangkan Realme 9 Pro Plus-nya masih 90Hz. Kalau di bagian audio, saya malah suka kualitas stereonya punya Realme 9 Pro Plus. Walaupun sama-sama udah dual stereo speaker, tapi suaranya Realme 10 Pro Plus malah terasa kurang jernih dibandingkan 9 Pro Plus-nya ya guys. Untuk kelengkapan sensor yang ada di kedua HP ini juga sudah terbilang lengkap, dan kecepatan sensor jari di layarnya pun juga sudah sama-sama responsif dan punya tingkat akurasi yang identik. Meski punya kapasitas baterai yang sedikit berbeda, namun kecepatan chargingnya juga dibedakan. Realme 9 Pro Plus berkapasitas 4000 mAh yang mendukung 60 Watt fast charge, sedangkan 10 Pro Plus 5000 mAh yang didukung 67 Watt fast charge, sehingga kecepatan pengisian dayanya sudah sama-sama ngebut. Dan saat dites pakai aplikasi PCMark, endurance baterai Realme 10 Pro Plus terasa lebih awet berkat kapasitas baterainya lebih besar. Namun ketahanan baterai Realme 9 Pro Plus juga sudah masih tergolong awet. Oke, itu tadi komparasi antara Realme 9 Pro Plus dan Realme 10 Pro Plus. Sebenarnya sejak awal sudah jelas sekali diferensiasi highlight di antara keduanya. Realme 9 Pro Plus lebih menawarkan experience flagship di fotografinya, dan Realme 10 Pro Plus lebih menawarkan flagship experience di desain dan displaynya. Secara performa dan fitur juga masih mendapatkan upgrade yang cukup fair meskipun tidak terlalu jauh. Dan dalam hal fotografi pun juga sebenarnya nggak terlalu jauh, kecuali di mode malamnya aja. Jadi menurut saya keduanya ini masih sama-sama punya pasarnya sendiri secara spesifik. Realme 10 Pro Plus jelas memuaskan, apalagi Realme 9 Pro Plus jika nanti mengalami penurunan dari segi harganya. Pasti jadi jauh lebih worth it lagi. Kalau menurut kalian gimana nih? Lebih pilih Realme 10 Pro Plus atau Realme 9 Pro Plus?
khususnya dengan spare harganya? Tulis di kolom komentar ya. Saya Vian, see you in the next videos.